Saudara, apa yang membedakan bahwa gereja kita yang membedakan adalah bahwa gereja ini saudara-saudara dipersiapkan menjadi orang yang mungkin ya gereja ada banyak, ada gereja yang fokus nyanyi-nyanyi ya, senang-senang, ketawa-ketawa, ada gereja yang fokusnya kumpul-kumpul ya kan. Ya berinteraksi satu sama lain. Tapi gereja kita fokusnya lebih banyak ini kalau saudara ini seperti saudara kuliah S2. Ya, saudara mahasiswa, saudara belajar untuk benar-benar belajar diisi, diperlengkapi dengan Alkitab, benar-benar belajar menggali Alkitab. Sehingga saudara tentunya di tempat ini saudara, ini seperti saudara kalau sekolah tuh ada kelas TK, SD, SMP, nah ini kelas kuliah sebenarnya. Jadi saudara di sini kita lebih banyak menekankan pengajaran firman, penekanan untuk menggali firman. Itu sebabnya mungkin saudara mungkin belum terbiasa tapi nggak apa-apa ikuti aja. Jadi saudara, ini adalah lanjutan minggu lalu ya. Jadi saya akan review sedikit tentang bagian satunya, tentang apa yang akan terjadi waktu Yesus nanti kedatangan kedua. Yang pertama, bahwa Yesus akan datang di malam hari, dan kita udah belajar bahwa ini bukan malam hari dalam arti malam secara lahiriah, tapi ini menggambarkan waktu Yesus datang dunia dalam kondisi malam secara rohania. Dan yang harus kita perhatikan sebelum Yesus kedatangan kedua adalah bahwa Yesus akan datang diam-diam. Jadi dia akan gak ngomong sama saudara. Dia akan mendadak datang diam-diam, sembunyi-sembunyi seperti pencuri. Sehingga banyak orang waktu Yesus datang kedua kali orang gak siap. Orang lagi asik-asik sendiri dengan dirinya sendiri. Yang kedua, di saat itu orang-orang sedang tertidur secara rohani. Tidur di sini bukan tidur lahiriah, tapi tertidur secara rohani. Yang ketiga, bahwa hanya orang memiliki iman anak-anak siang yang bisa menyambut Yesus kedatangan kedua. Saya nggak bisa jelaskan apa arti anak siang. Saudara mesti banyak belajar baru saya mengerti apa arti iman anak siang. Dan yang keempat adalah mereka yang bijaksana, mereka mempersiapkan diri mereka dengan firman dan Roh Kudus yang penuh. Hanya mereka yang punya firman dan punya Roh Kudus yang bisa menyambut Yesus kedatangan kedua. Dan yang kedua, apa yang terjadi bahwa Yesus kedatangan kedua yang terjadi adalah akan ada aniaya dan kesusahan besar. Ya, kelihatannya kita kurang suka ya hal ini ya. Kita maunya hidup ikut Yesus senang-senang, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan sebenarnya kalau saudara mau jujur, hidup saudara juga hari ini juga mungkin tidak terlalu banyak senang ya, mungkin lebih banyak susahnya kalau ikut Tuhan. Betul nggak? Kalau saudara benar-benar ikut Tuhan, saudara akan lebih banyak mengalami menderita ikut firman daripada senangnya sebenarnya. Karena orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh pasti lebih banyak menderita. Jadi saudara akan ada aniaya dan kesusahan besar. Dan Kisah Rasul 14:22 katakan bahwa kalau kita mau masuk ke kerajaan surga, itu harus melalui banyak apa? Mengalami banyak apa? Mengalami banyak sengsara, mengalami banyak penderitaan. Dan orang yang bisa bertahan sampai akhir, mereka yang menang, mereka bisa nyambut Yesus kedatangan kedua. Jadi kalau saudara sekarang lagi menderita, ini belum ada apa-apanya. Nanti ketika Yesus mau datang, itu akan lebih menderita lagi. Waktu perang dunia ketiga terjadi, itu akan lebih susah. Jadi kalau sekarang susah sedikit nggak apa-apa, bertahan. Ini aja adalah latihan untuk ngadepin susah yang lebih besar sebenarnya. Dan saudara, melanjutkan dari minggu lalu kita masuk poin ketiga bahwa jumlah orang yang harus mati martir harus genap dan penuh. Oke? Jumlah orang yang harus mati martir harus genap dan penuh. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 kita baca. Ketika anak domba membuka segel yang kelima, aku melihat di bawah altar, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang telah mereka pertahankan. Jadi saudara, ada orang yang mati martir ini adalah orang-orang yang mati karena memegang firman. Mereka orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi akhirnya mereka dibunuh. Dan ayat 10, mereka berseru dengan suara keras. Berapa lama lagi ya Tuhan yang kudus dan benar, Engkau akan menahan diri dari menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada masing-masing jiwa itu diberikan sebuah jubah putih dan mereka diberitahukan bahwa mereka harus beristirahat sebentar lagi. Perhatikan baik-baik, hingga apa? Jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan apa? Dibunuh seperti mereka menjadi apa? Genap. Jadi artinya apa? Bahwa ada angka atau ada jumlah tertentu orang yang harus mati bagi Tuhan, itu harus lengkap. Ketika itu lengkap, genap, penuh, maka Yesusnya datang untuk membawa penghakiman. Bukan membawa keselamatan lagi. Yesus kedatangan pertama membawa keselamatan. Tetapi Yesus kedatangan kedua akan membawa penghakiman. Jadi kalau sampai di sini kita lihat bahwa apakah pertanyaannya apakah saudara mau jadi martir?
Apakah saudara semua siap jadi martir? Ada yang mau nggak ya? Nggak mau ya kayaknya. Serem ya. Kita semua nggak siap, kita semua nggak mau. Tetapi saudara, kalau saudara mau selamat di hari kesusahan besar nanti, saudara harus punya jiwa atau mental yang siap jadi martir. Saudara, martir ini ada dua jenis sebenarnya. Tapi saya mau bahas dulu tentang panggilan jadi martir. Ya, kita kebanyakan kalau dengar kata martir kita ingatnya apa? Orang yang dibunuh karena Injil, orang yang dibunuh karena bersaksi, orang yang dibunuh karena memberitakan firman. Betul nggak? Kita bayar martir gitu. Dan saudara, orang yang menjadi martir dibunuh itu adalah ada panggilannya. Ada panggilannya. Dipanggil, ya seperti pendeta dipanggil dari orang-orang, ada orang yang dipanggil pendeta, ya kan. Nah ini jadi martir juga sebuah panggilan. Dan saudara, bagaimana? Menurut saudara orang yang dipanggil martir takut nggak? Secara manusia takut. Pasti ada takutnya. Tetapi selain takut, orang yang dipanggil jadi martir seperti saya, ada orang-orang yang sudah dipilih memang. Orang-orang itu akan juga punya kerinduan. Jadi ini takut tapi rindu. Gimana jelasinnya? Ya, takut tapi rindu. Jadi saudara, itulah panggilan untuk jadi martir. Ya, meskipun kita ada takut secara manusia sedikit, tapi ada kerinduan menantikan hari itu tiba. Bingung ya saudara ya? Ya sudahlah, nggak usah dipikirin. Kalau itu bukan saudara nggak usah takut ya. Itu sebuah panggilan. Nggak semua orang dipanggil seperti itu. Jadi oke, sekarang saya mau jelaskan. Martir ada dua jenis, perhatikan baik-baik. Martir ada dua jenis. Martir yang mati dibunuh secara fisiknya dibunuh, itu artinya mati secara fisik. Itu, dan yang kedua adalah martir, orang mati martir secara rohania. Secara rohania. Untuk mati secara fisik, mati dibunuh secara fisik karena Injil itu hanya butuh satu kali mati. Tapi mati rohani itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 31, dia katakan apa? I have in Christ Jesus our Lord that I die daily. Bahwa aku mati setiap hari. Jadi ini adalah mati secara rohani. Yaitu setiap kita harus memastikan untuk mematikan keinginan daging kita setiap hari. Itu adalah namanya martir secara rohani. Oke? Martir secara fisik dibunuh tubuhnya itu ada panggilan beberapa orang. Nggak semua orang dipanggil untuk itu. Tapi untuk mati secara rohani itu adalah panggilan bagi kita semua. Semua orang harus mengalami kematian secara rohani. Dan itu yang dilakukan Rasul Paulus, dia mematikan dirinya sendiri. Dia mematikan semua hawa nafsunya, keinginannya, harapannya, dan hanya ikut apa yang jadi maunya Tuhan. Jadi selama ini dalam kehidupan iman kita, siapa yang mati? Dagingnya mati atau roh yang kita matikan? Siapa yang menang? Daging atau Roh Kudus yang menang? Keinginan saya menang? Kemauan saya menang? Atau kemauan Tuhan yang menang? Kehendak saya menang? Atau kehendak Tuhan yang menang? Kalau kita banyak mematikan seluruh keinginan dan hawa nafsu kita, kemauan kita, maka kita memastikan Tuhan yang menang. Dan Rasul Paulus katakan bahwa aku mati setiap hari, artinya apa? Aku menjadikan Tuhan selalu menang di dalam perang di dalam batinku setiap hari. Katakan sama-sama, 2, 3. Aku menjadikan Tuhan selalu menang di dalam perang di dalam batinku setiap hari. Jadi saudara, ini adalah latihan setiap hari. Bagaimana kita memakai firman untuk membunuh keinginan kita setiap hari. Apa yang harus dibunuh di sini? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Katakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi saudara, di akhir zaman akan ada masa kesusahan besar. Akan tetapi, mungkin tadi kita dengar kata mati martir itu mengerikan. Akan tetapi, mati martir adalah hadiah dan berkat yang Tuhan beri buat kita. Saya pikir kok bisa begitu ya? Masa iya? Mati martir itu hadiah dan berkat? Karena saudara melalui mati martir itu adalah bagian dari perlindungan Tuhan. Katakan mati martir adalah bagian dari perlindungan Tuhan.
Itu perlindungan dari Tuhan. So bayangkan kalau saudara sekarang kehidupan iman saudara maunya enak-enak aja, ikut Tuhan maunya senang-senang aja. Kira-kira saudara bisa bertahan gak di masa kesusahan besar? Dipastikan gak akan bertahan. Tetapi bayangkan kalau saudara di sekarang melatih mematikan keinginan-keinginan daging saudara, ketika kesusahan besar itu tiba, saudara siap gak menghadapinya? Siap. Tapi saya bilang nanti tunggu kesusahan besar lah, besarnya kayak apa juga susah kayak apa kita juga gak tahu. Ya saudara kalau nanti latihannya nanti udah kejadian, saudara udah pasti gak terbiasa. Sama seperti orang yang gak pernah angkat berat, suruh angkat pasti gak sanggup angkatnya. Tapi kalau saudara udah latih dari sekarang, ketika itu terjadi, saudara terbiasa. Saudara ngerti maksud saya? Jadi itu adalah hadiah dari Tuhan buat kita untuk melindungi kita supaya jangan murtad, jangan sangkal Tuhan. Jadi siapa martir yang sejati? Siapa yang martir yang sejati ini? Apakah itu mau mati secara fisik, dibunuh, atau mati secara rohani? Menjadi martir hanya bisa dilakukan, perhatikan baik-baik. Menjadi martir hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya hati yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Baru mereka bisa mengorbankan diri sendiri, mengorbankan kehendaknya, keinginannya, kenyamanannya, melebihi dirinya sendiri, kesenangannya, bahkan mengorbankan keuntungannya sendiri. Berapa banyak kita ikut Tuhan mau cari untung? Mau supaya toko kita rame. Kita ikut Tuhan supaya dagangan kita rame. Itu ikut Tuhan karena apa? Cari untung. Tapi kalau saudara mau ikut Tuhan, ada masalah kadang-kadang saudara nggak selalu untung. Saudara harus rugi. Karena saudara mau taat firman. Tapi hari ini orang Kristen cari Tuhan karena ada apa? Ada maunya. Kalau cari Tuhan ada maunya sekalian aja ke Gunung Kawi. Karena semua orang ke Gunung Kawi itu cari untung. Saudara, kita ibadah bukan buat cari untung. Kita ibadah untuk menyenangkan Tuhan. Jadi saudara, orang karena mereka selalu membela kehendak Tuhan, maka mereka bisa mematikan semua keinginan mereka sendiri. Keserakahan hawa nafsu di dalam mereka. Yang kedua, mereka adalah orang-orang menjadikan kehendak Tuhan di atas kepentingan sendiri. Kesenangannya di atas kepentingan sendiri. Jadi tujuan mereka adalah untuk membunuh keinginan sendiri, untuk menyaksikan firman Yesus, untuk membawa kemuliaan Yesus dan menegakkan kerajaan Allah di bumi. Itu tujuan mereka. Menjadi orang-orang yang hari ini mati martir secara rohani atau jasmani. Yang berikutnya mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, baru bisa senantiasa memastikan hidup mereka sesuai dengan Alkitab. Jadi mereka yang dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan baru bisa memastikan hidup mereka sesuai Alkitab. Mereka adalah orang memelihara iman dengan baik, bukan nunggu Yesus datang dulu, bukan tunggu di surga dulu baru hidup benar. Baru hidup kudus, tapi dari sekarang mereka latihan hidup kudus di bumi, bukan di surga. Dan jadi mati martir ini bukan sebuah pilihan, ini bukan suatu undangan. Ya, saudara boleh milih saya nggak mau nggak bisa. Saudara siap nggak siap atau tidak siap, dia akan datang. Akan tiba harinya, hari itu akan datang tanpa menunggu persetujuan saudara. Apa saudara siap atau tidak siap? Apakah hari itu akan jadi pembantaian manusia dan penumpahan darah yang luar biasa? Atau hari itu akan jadi kematian rohani dalam hidup saudara? Tetapi misi martir adalah untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah itu mati secara jasmani atau mati secara rohani? Ya saya mau tanya saudara hari ini. Karena saudara masih bernafas, berarti saudara mungkin belum jadi martir secara jasmani. Tapi saya mau tanya, saudara udah mati belum? Coba pasangan-pasangan suami istri, lihat suami atau istrinya, udah mati belum dia? Kalau dia belum mati, cirinya apa? Masih bisa balas, masih bisa marah, masih bisa tersinggung, bisa baperan. Itu tanda belum mati. Kalau dia udah mati, orang mati saudara, pernah lihat orang mati gak? Goblok lu, tolol lu, soal kata-katain. Marah gak dia? Gak marah. Soal cubit-cubit dia, pukul-pukul, dia gak marah. Dia mati. Dia sudah mati, dia gak bergeming. Itu orang mati. Apakah kita sudah mati? Jadi mulai hari ini, mulailah kita belajar mematikan diri kita. Hawa nafsu dan keinginan kita.
Jadi hari ini saudara dikasih sebuah pilihan, apakah saudara mau, semua orang kita akan mati, betul gak? Semua kita akan mati. Tapi saudara dikasih pilihan hari ini, apakah saudara mau mati bagi kemuliaan Tuhan, atau mati bagi kesenangan saudara sendiri. Dan itu adalah mati yang sia-sia. Mati seperti orang di luar sana. Mati tanpa punya arti sama sekali kematiannya. Saya punya pilihan. Roma 13, 12, 14 katakan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini gaya hidup martir. Mereka hidup selalu mematikan keinginan mereka sendiri, membunuh kesenangan mereka sendiri. Untuk hanya hidup sesuai firman. Hidup mereka hanya memikirkan Tuhan siang dan malam. Memikirkan bagaimana bisa menyenangkan Tuhan. Dan bagaimana melakukan misi tugas Tuhan yang Tuhan beri buat mereka bisa selesai. Itu pikiran martir. Jadi saudara, kata martir sendiri dalam bahasa Yunani adalah martus, artinya saksi, katakan saksi. Apa yang disaksikan oleh martir? Apa yang disaksikan? Itu adalah firman Tuhan, firman Yesus. Jadi mati martir bukan sekedar mati dibunuh selesai, bukan. Misi utama kematian seorang martir, atau baik itu mati di tubuh atau mati rohani, misi utama adalah untuk menyaksikan firman. Katakan menyaksikan firman. Jadi mereka adalah orang yang menyerahkan nyawanya, mengorbankan dirinya, memberikan semua yang mereka punya, tujuannya hanya satu. Supaya bagaimana bisa memproklamasikan dan menyaksikan firman Yesus. Maka untuk jadi martir, apa yang terlebih dahulu harus kita punya? Ayo lo, bingung. Apa yang harus kita punya untuk jadi martir? Hah? Apa tujuan jadi martir? Tujuan martir apa? Menyaksikan apa? Jadi untuk jadi martir apa yang harus punya lebih dulu? Harus punya firman dulu. Kalau nggak punya firman, bisa nggak? Apa yang mau disaksikan? Oh, firman yang nggak ada, kosong. Jadi saudara, maka untuk jadi martir kita harus memiliki firman lebih dahulu. Kalau tidak, apa yang kita mau saksikan? Artinya tanpa firman, seluruh pengorbanan kita itu hanya seperti pengorbanan diri dan kematian tubuh yang tanpa arti. Saudara melayani semangat di gereja tapi nggak ada firmannya. Saudara bayar harga luar biasa buat Tuhan tapi nggak punya firman dalam diri saudara. Itu seperti semangat yang tidak ada artinya. Semangat tanpa pemahaman. Jadi harus punya firman dulu baru bisa memberikan pengorbanan yang tepat sasaran sesuai dengan Alkitab. Kalau tidak, itu hanya semangat berkorban yang tidak sesuai firman Tuhan, semangat yang tidak alkitabiah. Kisah Rasul 4, 17, 20 kita baca, akan tetapi supaya hal ini tidak semakin tersebar di antara orang-orang, mari kita mengancam mereka untuk tidak lagi berbicara kepada siapapun dalam nama itu. Jadi di sini Petrus dan Yohanes mereka diancam supaya jangan memberitakan Yesus, jangan memberitakan firman Yesus. 18. Kemudian mereka memanggil Petrus dan Yohanes lalu memerintahkan keduanya untuk tidak berbicara atau mengajarkan apapun dalam nama Yesus. Akan tetapi Petrus dan Yohanes menjawab dan berkata kepada mereka, putuskanlah mana yang benar dalam pandangan Allah untuk mendengarkan kamu lebih daripada Allah. Sebab kami tidak bisa kecuali mengatakan hal-hal yang telah kami lihat dan dengar. Perhatian, kami lihat dan dengar. Jadi mengapa Petrus dan Yohanes punya keberanian begitu luar biasa di dalam intimidasi dan ancaman mau dibunuh, mereka nggak peduli, mereka tidak tergoyahkan karena mereka lihat dan dengar. Artinya mereka mengalami pribadi Yesus, mereka mengalami pribadi Tuhan. Jadi karena mereka punya pengalaman, mereka pernah hidup sama Yesus, mereka pernah lihat Yesus, mereka lihat semua hal yang Yesus lakukan, mereka lihat Yesus bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, bahkan bagaimana Yesus naik ke surga. Mereka menyaksikan semua itu, sehingga pengalaman mereka berjalan bersama Yesus, mengalami Yesus itu begitu luar biasa. Bahkan intimidasi yang sebesar apapun tidak bisa membuat mereka untuk tidak menyaksikan Yesus. Maka artinya kalau saudara banyak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, banyak mengalami perjumpaan dengan firman Yesus, kuasa Yesus,
saudara punya hubungan yang sangat pribadi dengan Yesus, dengan Yesus, baik itu di dalam firman dan doa, maka saudara akan punya keberanian menyaksikan firman Yesus meski itu di bawah ancaman. Saudara, kalau saudara belum pernah ke Yerusalem, bagaimana saudara cerita ke orang tentang Yerusalem seperti apa? Tapi kalau saudara pernah pergi ke situ, saudara bisa ceritain seperti apa Yerusalem, dan bahkan mungkin bawa orang untuk membayangkan Yerusalem itu seperti apa. Sama. Saudara, kita nggak bisa menyaksikan firman kalau kita belum pernah mengalami firman itu sendiri. Saudara harus seperti murid Yesus, bisa mendengar suaranya, melihat dia, menyentuh dia, mengalami punya pengalaman pribadi dengan dia. Sehingga saudara pengalaman itu begitu besar, sehingga meskipun ancaman itu begitu hebat, pengalaman saudara berjalan bersama Tuhan lebih hebat dari itu, sehingga saudara tidak mungkin tidak menyaksikan firman Tuhan. Pengalaman saudara berjalan sama Tuhan lebih kuat daripada intimidasi atau ancaman itu. Maka jelas mereka yang bisa mati martir bagi Tuhan, mereka pasti punya kedalaman hubungan yang sangat pribadi dan intim dengan Yesus. Kalau enggak mana mau? Ya enggak? Soalnya kalau mati buat seseorang yang asing, soalnya mau enggak? Soalnya mau kenal di jalan tuh soalnya mati buat dia. Tapi kalau seseorang yang sangat berjasa dalam hidup saudara, saudara lihat bagaimana dia nuker nyawanya, nuker hidupnya, nuker semua buat hidup saudara. Saudara mau gak mati buat orang kayak gitu? Bisa jadi mau. Tapi kalau gak mau juga bisa ya, karena egois. Maunya enak aja. Kita mau lakukan itu. Jadi artinya kalau saudara punya pengalaman secara pribadi yang baik, intim dengan Yesus, saudara rela berkorban bagi dia. Kalau saudara punya pengalaman dengan pribadi itu. Jadi kenapa kita gak mau berkorban bagi Yesus? Mungkin kita belum terlalu intim. Mungkin hubungan kita belum terlalu pribadi. Sehingga kita mungkin belum terlalu yakin mau memberikan hidup kita. Kiranya setiap saudara mendengar firman ini, saudara bisa menggabungkan diri menjadi barisan martir-martir yang siap mati. Apakah itu secara jasmani maupun secara rohani, untuk menyaksikan firman Yesus saja. Amin. Sekarang kita lihat, kalau begitu apa berkat jadi martir? Ini yang penting. Ya, orang Kristen kadang-kadang mesti dengar berkatnya dulu, baru jadi mau. Ya. Apa berkat jadi martir? Oke, yang pertama, saudara akan memerintah bersama Yesus. Wahyu 24-6, lalu aku melihat tahta-tahta dan di atas duduk orang-orang yang diberi kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa orang-orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah. Perhatikan betul? Mereka dipenggal karena apa? Memberitakan Yesus dan memberitakan firman. Dan mereka tidak menyembah binatang itu atau patungnya dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi atau tangan mereka. Maksudnya 666, tanda antikris. Tanda antikris itu jangan pikir sesuatu yang magic. Ini adalah orang-orang yang tidak mau percaya firman, mereka akan kena pakai tanda 666 ini. Itu adalah gambaran manusia-manusia, bahwa orang manusia di luar maupun orang Kristen yang tidak hidup sungguh-sungguh di dalam firman. Mereka akan pakai ini sebenarnya, 666. Dan mereka akan hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Perhatikan kata ini, mereka akan apa? Hidup kembali, dan setelah mereka dibunuh, mereka akan apa? Hidup kembali dan memerintah bersama Yesus selama berapa? 1000 tahun, oke? Hidup kembali di sini artinya mereka akan bangkit dari kematian. Oke? Tubuh mereka akan dibangkitkan dari kematian. Oke? Maka poin yang kedua, berkat yang kedua akan diterima adalah mereka akan apa? Mereka akan ikut dalam kebangkitan pertama. Wahyu 20 ayat 5. Akan tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak hidup lagi sebelum masa 1000 tahun itu berakhir, inilah kebangkitan yang pertama. Jadi saudara, saya mau tanya. Saudara pikir kebangkitan ada berapa kali? Sekali? Selama ini gimana pikirnya? Kebangkitan berapa kali? Sekali kan? Sekali kan? Hah? 2 kali, ada yang bilang 2 kali. Ya udah, yang kedua kali kapan kejadiannya?
Setelah 1000 tahun. Jadi kebangkitan ada 2 kali. Kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Oke? Jadi saudara, kebangkitan pertama, kenapa menjadi penting kita harus ikut dalam gelombang kebangkitan pertama? Karena kalau saudara dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, saudara akan terima hidup kekal di sorga. Tapi masalahnya kalau saudara dibangkitkan dalam kebangkitan kedua, saudara akan juga terima hidup kekal, tapi hidup kekal di neraka. Itu sebabnya penting untuk kita dibangkitkan pada kebangkitan kloter keberapa? Pertama. Jangan sampai saudara kena kloter kedua, ya amsyong saudara. Jadi mereka yang dibangkitkan kebangkitan pertama akan memerintah bersama Yesus. Sedangkan mereka yang kehidupan imannya tidak sungguh-sungguh, mereka akan dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua. Mereka nggak akan ikut dalam kebangkitan pertama. Dan karena setiap mereka yang dibangkitkan dalam kebangkitan yang pertama, otomatis berkat yang ketiga. Mereka akan terima namanya tidak mengalami kematian yang kedua. Manusia mati berapa kali? Yang saudara tahu? 1 kali. Tapi kenyataan kita bisa mati 2 kali. Kalau saudara mati 2 kali, itu amsyong dah. Makanya saudara sering dengar kata saya kan? Kita baca dulu ayatnya. Wahyu 20 ayat 6. Diberkati dan kuduslah orang-orang yang memperoleh bagian dalam apa? Kebangkitan pertama itu. Terhadap orang-orang ini, kematian apa? Kedua tidak berkuasa, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan akan memerintah bersama dia selama apa? 1000 tahun. Saudara di NJM, saya sering dengar saya berkata bahwa kita harus mati hanya boleh 1 kali dan itu hanya boleh di bumi. Akan tetapi kita nggak boleh mati kedua kali. Mati kedua kali bukan di bumi tapi di neraka, disiksa. Jadi mati pertama itu kematian tubuh, itu nggak apa-apa, semua orang bisa mengalami. Itu hanya tidur kata Yesus. Itu hanya masalah lagi pindah tempat dari tempat yang fana ini, sementara kita masuk ke dunia yang lebih kekal namanya, dunia yang kekal. Akan tetapi mati kedua itu benar-benar mati. Atau saya katakan itu baru benar-benar mati atau benar-benar mati atau baru benar-benar mati. Benar-benar mati, mati benar-benar ya. Ya, kematian kedua itu baru benar-benar mati atau mati benar-benar. Karena itu lebih ngeri. Karena itu kita akan mengalami kematian yang kekal di neraka. Di sana kita akan mengalami siksaan yang abadi yang tidak terbatas oleh waktu lagi. Jadi kalau sekarang susah sedikit, nggak apa-apa. Daripada masuk neraka susah lebih lama, nggak terhingga. Jadi saudara kita hanya boleh mati berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? 1 kali. Dan hidup selamanya. Terima hidup kekal di sorga. Amin? Amin, amin. Jadi apa yang terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua? Maka poin yang keempat, bahwa mereka yang martir adalah mereka akan ikut dalam kebangkitan pertama. Jadi bila mereka mati dibunuh oleh orang lain atau mereka selalu mematikan keinginan diri mereka sendiri dengan firman, baik apakah itu mati jasmani atau rohani, mereka semua ini akan ikut dalam gelombang kebangkitan pertama. Tetapi orang Kristen yang hidup suka-suka sendiri, asik-asik sendiri, nggak pernah belajar sungguh-sungguh untuk mengerti firman dan taat pada firman, tidak pernah mencari apa yang jadi kehendak Tuhan, mereka tidak akan ikut yang namanya kebangkitan pertama ini. Maka berkat keempat adalah kita terima kebangkitan pertama. Akan terima kebangkitan pertama. Jadi apa yang terjadi? Bukan berkat, sorry. Apa yang terjadi waktu Yesus datang kedua kali adalah yang keempat, kebangkitan yang pertama. Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama sebelumnya dilakukan oleh Yesus waktu dia bangkit dari kematiannya. Dan mereka yang ikut dalam kebangkitan pertama, mereka akan dibebaskan. Perhatikan baik-baik, berkatnya adalah mereka yang dibangkitkan dari kebangkitan pertama, mereka akan dibebaskan dari dosa dan pelanggarannya. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 1-6. Dahulu, perhatikan,
kamu mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Yang mana pada waktu itu kamu berjalan mengikuti jalan dunia. Mengikuti penguasa kerajaan udara. Roh yang sekarang bekerja di antara anak-anak yang tidak taat. Di antara mereka kita semua apa? Dahulu juga hidup dalam nafsu kedagingan kita. Memuaskan keinginan daging dan pikiran kita. Kita pada dasarnya adalah apa? Anak-anak durhaka. Sama seperti apa? Manusia lainnya. Jadi waktu Paulus katakan ini, dia lagi ngomong tentang orang di luar sana. Kita dulu tuh kayak mereka loh, orang durhaka. Kita tuh dulu kayak manusia lainnya di luar sana. Jadi dia membedakan antara orang durhaka yang hidupnya hanya mikirin diri sendiri, memuaskan keinginannya sendiri, dengan dibandingkan dengan anak-anak Allah. Maka anak Allah jelas, orang-orang yang hanya mencari apa yang kehendak Tuhan. Mereka hanya ingin menyenangkan hati Bapa. Tetapi orang Kristen sekarang beda. Mereka maunya tetap hidup senang di bumi, ya, mikirin diri sendiri, nggak pernah mikirin Tuhan, nggak pernah cari apa isi hati Tuhan, senang-senang ngejar ke sana sendiri. Nanti kalau mati pergi ke surga, karena Yesus toh sudah mati buat kita di kayu salib. Darah Yesus bikin kita langsung instan check in ke surga. Jadi selama di dunia kita senang-senang, nanti kalau mati kita masuk surga. Ya kalau begitu saya juga mau daftar saudara, jadi peserta nomor 1, kalau saya enak itu ke surga. Masa Yesus nggak ngomong gitu, bahwa surga itu sempit jalannya, nggak semua orang bisa lolos. Tetapi saudara, kalau pergi ke surga begitu mudah, Paulus nggak bisa membuat sebuah pembedaan antara anak Allah dan orang durhaka. Atau disebut manusia lainnya di luar sana. Di luar kelompok anak Allah. Artinya ada yang dibedain. Dan kenyataannya orang Kristen yang hidup suka-suka sendiri, sebutan mereka lebih tepatnya adalah orang-orang durhaka sebenarnya. Dan apakah orang durhaka ini dengan orang anak-anak Allah yang sungguh-sungguh, apakah boleh hidup sama-sama di sorga? Kalau saudara bilang boleh, itu saudara bilang Tuhan tidak adil kan? Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan adil, kenapa saya ngalamin susah? Orang itu hidupnya enak-enak aja. Kok saya lebih susah daripada hidup dia? Padahal saya sungguh-sungguh. Tuhan tidak adil. Nah kalau begitu, saudara yang suka mau bilang bahwa orang yang tidak sungguh-sungguh dengan orang yang sungguh-sungguh Kristennya boleh sama-sama di surga, itu tanda Tuhan tidak adil. Kalau justru Tuhan adil, orang yang tidak sungguh-sungguh tempatnya di neraka. Orang yang sungguh-sungguh tempatnya di surga, itu Tuhan adil. Dan saudara suka ngiri lihat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidupnya kok lebih diberkati. Saudara harus baca kitab Mazmur, dikatakan, Tuhan aku bertobat, sampai aku tahu ujung hidup mereka ternyata masuk ke neraka. Aku menyesal menghakimi engkau terlalu cepat. Aku iri kepada keberhasilan mereka. Sampai aku sadar, engkau taruh mereka di tempat yang licin. Jadi saudara yang keempat dikatakan, akan tetapi Allah yang kaya dengan belas kasih, dan karena kasihnya yang besar itu, ia mengasihi kita. Bahkan ketika kita mati dalam pelanggaran-pelanggaran kita, ia menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Oleh anugerah kamu telah diselamatkan. Jadi mereka yang pelanggaran ini dihapuskan dan terima keselamatan, hanya mereka yang sudah hidup martir. Mematikan keinginan sendiri, hawa nafsunya, baru pelanggaran dihapusin. Saudara kalau masih suka dengan melakukan pelanggaran dosa, ngapain perlu dihapus? Orang saudara masih senang. Betul apa ya? Buat apa orang saudara lagi senang? Kita aja masih senang-senang. Buat apa dihapus pelanggarannya? Justru orang yang sudah tidak mau, udah berjuang untuk ninggalin itu Tuhan hapus pelanggarannya. Jadi hanya orang yang mati martir, orang yang punya hati martir, ada martir secara jasmani atau rohani ya. Kalau saya ngomong martir ada dua arti ya. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, mereka akan dihapus pelanggarannya dan mereka akan dibangkitkan kebangkitan pertama. Maka ayat ke-6, dan ia akan membangkitkan kita dengan dia dan mendudukan kita bersama dengan dia di tempat surgawi dalam Yesus Kristus. Jadi kebangkitan pertama diberikan buat orang yang percaya pada firman Tuhan dengan baik. Yang hidupnya senantiasa menjadi martir baik secara rohani ataupun nanti jasmani kita nggak tahu. Dan seperti yang seperti Paulus yang selalu berkata I die daily, aku mati setiap hari, I die daily, yang mematikan keinginan sendiri memakai firman. Mereka akan terima kebangkitan pertama.
Sebaliknya kebangkitan kedua diberikan buat orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, orang Kristen yang tidak pernah latihan mati, orang Kristen yang tidak pernah berusaha menyalibkan kedagingannya, termasuk orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, mereka akan terima kebangkitan kedua, yaitu menerima penghakiman dari Yesus. Karena orang yang dibangkitkan kedua, kloter kedua akan dihakimi. Tapi yang dibangkitkan yang pertama nggak terima penghakiman. Sama ini maksudnya? Ya. Itu sebab saya harus banyak belajar. Supaya kita bisa tahu seperti apa semua kondisinya. Jangan beli kucing dalam karung. Kita kalau beli barang aja mau yang bagus kan. Beli rumah kita mau lihat dulu dong yang bagus gimana. Soalnya mau ke sorga, hidup kekal, tapi gak pernah belajar benar-benar cara hidup kekal. Percaya aja gitu sama ngomong pendeta, kita pasti masuk sorga, enak aja. Saudara beli rumah di bumi, saudara perhatiin baik-baik. Mau beli rumah di surga gak pernah pelajarin kontraknya Alkitab. Saudara percaya pendeta pasti masuk, muka kayak saudara muka sorga ini. Saudara, kok percaya kayak gitu-gitu loh. Kasihan banget. Saudara selidiki dong kontraknya, baca itu Alkitab itu kontraknya. Selidiki benar-benar, cocok kan kita bisa kebeli gak, bisa dapat kan nih rumah. Bisa punya gak rumah ini kita, orang kayak kita, gitu. Wah, ibu orang baik, pasti ke sorga. Jailah, percaya banget. Ya saudara, orang-orang ini telah membuang dan menyanyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Dari waktu yang Tuhan pinjamkan bagi mereka, bukan yang mereka pakai itu waktu itu dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Mereka hidup suka-suka sendiri. Tidak pernah berusaha cari kehendak Tuhan, tidak berusaha kenal Tuhan, asik-asik sendiri. Jadi saudara harus tahu bahwa tidak semua orang Kristen itu akan bisa ada di surga. Tergantung apakah dia punya roh martir atau tidak. Saya harus tahu itu. Tidak mungkin orang durhaka, Kristen durhaka dan Kristen sungguh-sungguh hidup sama-sama di sorga. Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kalau itu bisa, saya juga mau daftar. Enak banget. Ya, kita hidup senang-senang di bumi, bikin dosa aja terus kita nanti mati, masuk sorga. Gila, enak banget. Gitu. Dari mana? Dari Hong Kong ilmu kayak gitu? Nggak ada lah. Tetapi jika Yesus kedatangan kedua, itu terjadi di zaman kita. Oke? Saudara hidup harus apa? Ketika Yesus kedatangan kedua, saudara mengalami itu, mengalami Yesus kedatangan kedua, saudara nggak mati, saudara harus terima namanya tubuh ubah. Saudara harus diubah tubuhnya untuk diangkat. Jadi saudara, sebelum saudara terima tubuh ubah itu, ya, sebelum saudara diangkat, apa yang harus diubah? Pikiran, hati. Tubuh ini nanti pasti otomatis nyusul. Jadi kalau nanti, ketika Yesus datang kedua, saudara nggak terima tubuh ubah, maka saudara terima apa? Kita terima apa? Penghakiman, masuk neraka juga. Jadi saudara harus pastikan waktu Yesus datang, saudara terima tubuh ubah, diangkat. Kalau enggak, amsyong. Pada saat kebangkitan Yesus, waktu Yesus bangkit, berapa orang lihat Yesus bangkit? Yesus nunjukin dirinya ke berapa orang? Ke 500 orang. Dan 500 orang ini juga lihat bagaimana Yesus naik ke sorga. Seperti khotbah minggu lalu. 1 Korintus 15 ayat 6 ayat referensinya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari apa? 500 saudara sekaligus. 500 saudara sekaligus. Wih, keren banget. Saya bisa bayang adegannya. Nggak kebayang, ya udahlah. Nanti renungin ya sambil mandi, sambil ini. Ini keren loh. 500 saudara sekaligus. Bukan di tempat yang sama ini. Tempat yang berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Tetapi saudara, Yesus memperlihatkan diri, waktu dia naik, dia kasih lihat ke 500 orang. Oke? Dia kasih satu janji. Jangan keluar, jangan kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem. Nanti aku akan mencurahkan apa? Roh Kudus. Pertanyaannya, berapa orang terima Roh Kudus yang ada di ruang atas? Berapa orang? 120 orang. Kisah Rasul 1:15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira berapa? 120 orang banyaknya lalu berkata. Jadi di mana?
yang 380. Harusnya ada 500 orang di ruang atas. Saudara bilang, maaf Pak, itu mungkin ruang atasnya nggak muat, kebanyakan. Yeay. Kalau itu perintah Yesus, kita harus submit gak? Harusnya submit loh, kita harus taat loh. Jadi kita bisa lihat, dari 500 ternyata disaring lagi, tinggal berapa? 120. Jadi ini bisa memperlihatkan pada kita bahwa ternyata orang yang 120 inilah yang disebut the remnant. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya bilangan sisa. Orang yang telah disaring lagi. Orang-orang yang bertahan sampai akhir. Artinya akan banyak orang Kristen akan disaring lagi. Dan mereka akan tersaring karena apa? Ketidakpercayaan mereka pada firman Tuhan. Firman Yesus. Kita bisa lihat di sini dari 500 disaring tinggal 120. Maka martir adalah mereka yang menerima kebangkitan pertama di akhir zaman. Mereka boleh disebut sebagai apa? Next slide. Bilangan sisa. Dan mereka adalah orang yang percaya pada firman Yesus dengan baik. Kalau Yesus kasih perintah itu, harusnya kita memastikan diri kita semua ada di sana, di ruang atas. Nggak boleh kemana-mana. Tapi kenyataannya hanya 120 orang yang percaya. Yang lain nggak percaya. Yang lain kembali ke hidupnya masing-masing, asik-asik sendiri. Pada Yesus udah kasih pesan, jangan pergi ya, tunggu ya. Jadi murid-murid ini, meski mereka sama-sama 500 orang sama-sama lihat Yesus naik menghilang, tetapi hanya bilang sisa yang tetap percaya dan pegang janji untuk terima Roh Kudus. Maka nanti orang Kristen pun akan disaring mana yang benar-benar bisa percaya sampai akhir atau percaya hanya di tengah jalan. Susah nggak saudara? Susah sekali loh ya, susah sekali. Kiranya kita jadi orang-orang yang percaya sampai akhir. Percaya jangan sampai pakai di otak doang, tapi memastikan apapun perintah Yesus kita taat sampai akhir. Kita memastikan kita percaya firman Yesus ini dengan penuh ketaatan dan mengambil bagian jadi 120 yang ada di ruang atas untuk terima pencurahan Roh Kudus. Amin. Nah, kalau soal dia perumpamaan mengenai anak yang hilang, ketika ia memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya, Alkitab katakan dia bangkit dan pulang ke rumah ayahnya, bapaknya. Lukas 15:18, kita baca. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di momen dia tersadar akan dosanya, ia bertobat dan memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Keinginan untuk bangkit, kata bangkit ini apa yang Alkitab coba jelaskan? Kita bisa temukan dalam naskah aslinya, kata yang dipakai adalah anistemi. Anistemi. Anistemi ini adalah akar kata yang sama untuk kata yang dipakai biasanya untuk menjelaskan tentang orang yang bangkit dari kematian. Secara jasmani maksudnya. Jadi mereka yang sadar akan dosanya, bertobat, sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan, itu disamakan seperti orang yang baru bangkit dari kematian. Tetapi ini bukan kematian secara jasmani, tetapi ini bicara kematian secara rohani, bangkit dari kematian rohani. Dan Lukas 15:22 dikatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Kata jubah terbaik, kata terbaik di sini dalam bahasa Yunani adalah protos. Artinya pertama, pokok, yang terpenting. Jadi jubah ini biasa diberikan buat kepala, pemimpin. Dan juga diberikan buat anak sulung. Jadi di Lukas 15 Yesus berulang kali juga mengatakan bahwa sejak anak yang hilang ini kembali, surga pesta bersukacita buat orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Mereka yang mau sungguh-sungguh kembali ke jalan Tuhan. Dan Tuhan mau jadikan mereka anak sulung. Anak sulung. Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi apa? Hidup kembali. Betul? Lihat. Orang yang mati secara rohani boleh digambarkan seperti orang yang sedang mati. Lihat bahwa Tuhan telah membuat proklamasi bahwa anak yang mati ini telah bangkit dari kematiannya. Anakku pernah hilang, anakku pernah mati,
itu kata bapaknya. Tetapi sekarang lihat, aku mendapatkan dia kembali. Aku telah lihat dia telah hidup kembali. Dan bapaknya sangat bersuka cita. Jadi asal kita mau bertobat dari dosa kita, maka kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang bangkit dari kematian. Dan kita akan menerima berkat sebagai anak sulung yang menerima kebangkitan yang pertama. Kebangkitan pertama. Kesimpulan. Yesus kedatang kedua, apa yang akan ia lakukan? Pada saat kedatang kedua, ia akan membuka meterai dari gulungan kitab. Kalau saya lihat di kitab Wahyu, kitab itu dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan tidak ada yang bisa membukanya. Bahkan kalau dibuka belum tentu bisa baca, bisa ngerti. Wahyu 5 ayat 1, maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luar. Jadi Alkitab punya 2 arti, ada arti luar, arti dalam. Tapi orang yang gak belajar sungguh-sungguh hanya ngerti arti luar, gak bisa lihat arti dalam. Saya ngerti maksud saya. Dan dimeterai dengan 7 meterai. Maka meterai ini harus Yesus yang buka sendiri. Dan kalau itu sudah dibuka, artinya isinya bisa disingkapkan, isinya bisa dimengerti oleh kita. Dan hari ini kita semua, jadi kalau kita lihat di kitab Wahyu, sudah dibuka belum? Sudah. Berarti kalau sudah dibuka, artinya harusnya bisa dipelajari, bisa dimengerti. Arti luar dan dalam. Dan kita semua di sini sedang mempelajari gulungan kitab yang sudah dibuka oleh Yesus ini. Artinya itu tidak disembunyiin lagi. Tetapi firman itu telah disingkapkan terang benderang bagi kita. Dan gulungan kitab ini yang sudah terbuka sedang kita pelajari hari ini di tempat ini. Gulungan kitab ini dikasih ke siapa? Siapa dikasih ke siapa? Kalau soal dibaca di kitab Wahyu. Dikasih ke siapa? Hah? Rasul Yohanes. Rasul Yohanes. Jadi orang seperti apa yang bisa terima gulungan kitab ini? Siapa yang bisa ngerti firman ini yang disingkapkan? Harus orang yang seperti apa? Rasul Yohanes. Dan seperti apa Rasul Yohanes? Kalau kita di Wahyu 10 ayat 8-9 kita baca. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi seperti apa Yohanes penulis kitab Wahyu ini? Waktu dia terima gulungan kitab ini, kondisi dia seperti apa? Dia sedang dalam kondisi menerima vonis hukuman mati. Dia sedang siap-siap untuk jadi martir di Pulau Patmos. Jadi gulungan kitab hanya terbuka dan disingkapkan bagi mereka yang punya apa? Roh martir. Yang seperti Rasul Yohanes. Orang Kristen yang asik-asik sendiri, apakah akan disingkapkan? Enggak akan. Orang-orang Kristen yang cari kesenangan sendiri, gak pernah peduli dengan pikiran Tuhan dan hati Tuhan, apakah gulungan kitab ini akan bisa dimengerti oleh dia? Enggak akan. Jadi Rasul Yohanes dia terima berkat untuk bisa melihat apa yang terjadi nanti di akhir zaman yang kita belum lihat. Dia sudah lihat duluan. Dan kondisinya dia sedang siap-siap untuk mati martir. Menyerahkan nyawanya bagi Injil. Dan bahkan di akhir ajalnya dia masih jadi orang yang pegang firman sampai akhir. Dan kemudian dia dikasih perintah untuk apa? Makan dan kemudian dia harus bernubuat kembali. Sesuai dengan Wahyu 10 ayat 11. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Apa maksudnya bernubuat di sini? Ini bukan baca-bacain hidup orang, bukan. Bernubuat di sini artinya setelah dia terima firman, ia harus memproklamasikan lagi firman yang dia dengar kepada orang lain. Ia harus menginjil. Jadi perhatikan baik-baik bahwa Yesus kedatangan kedua akan datang sampai pekerjaan bernubuat selesai. Jadi siapa yang harus melakukan itu?
bukan malaikat, bukan Yesus. Tapi siapa yang harus bernubuat? Siapa yang harus bernubuat? Yang terima gulungan. Ya, yang seperti martir, yang terima gulungan. Saudara terima enggak? Ada nggak tangan saudara? Saya punya gulungan kitab itu sekarang. Kalau saudara punya, saudara harus bernubuat lagi. Artinya saudara punya nggak firman dalam diri saudara? Kalau saudara punya, saudara harus ngajarin lagi ke orang lain. Saudara harus proklamasikan itu ke orang lain. Jadi siapa di sini harus bernubuat? Itu adalah kita yang terima firman yang terakhir ini. Ini namanya firman terakhir, nafiri terakhir. Saudara harus bernubuat, saudara harus terlibat untuk memproklamasikan firman ini. Secara aktif, terlibat. Apakah itu di dalam daya, dana, dan doa. Itu penyebaran firman yang murni ini. Kalau saudara nggak bisa bicara, nggak pandai bicara, saudara bisa mendukung dalam doa dan dana. Tetapi setiap kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan bernubuat ini. Sampai apa? Sampai jumlahnya genap. Genap apa? Orang yang terima firman ini genap jumlahnya. Maka Yesus kedatang kedua akan segera datang karena pekerjaan bernubuat yang kita semua lakukan hari ini. Matius 24:14 kita baca. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Perhatikan baik-baik apa? Sesudah itu apa? Barulah tiba kesudahannya. Barulah Yesus datang. Setelah orang yang terima firman ini genap angkanya. Kalau Tuhan bilang angkanya 144.000 genap, ya sudah selesai, dia datang. Kiamat datang. Penghakiman terjadi. Jadi saudara, Bahtera Nuh siapa yang bangun? Nuh, bukan Tuhan. Nuh yang bangun Bahtera. Nuh yang harus bangun Bahtera. Tuhan tunggu Nuh bangun Bahtera yang selesai. Setelah Nuh selesai bangun Bahtera seperti minggu lalu, Tuhan kasih tahu, kiamat 7 hari lagi. Itu sebabnya saudara, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan kita untuk berpartisipasi dalam pekerjaan penyebaran firman yang terakhir ini. Ajak orang, dukung dalam seluruh pelayanan yang ada, dukung dalam semua hal. Jangan duduk diam aja, ini proyek terakhirnya Tuhan. Libatkan diri saudara ke dalam proyek terakhir Tuhan ini. Sebelum Yesus datang. Maka kapan akhir zaman akan terjadi? Enggak ada yang tahu. Kapan waktunya? Karena Tuhan gak pernah ngomong persisnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Hanya Bapa yang tahu. Akan tetapi orang-orang yang dekat kepada Tuhan, Tuhan akan kasih tahu kisi-kisinya. Sedikit bocorannya. Paling enggak Tuhan akan kasih tahu, saudara harus ngapain, mempersiapkan diri seperti apa. Kalau saudara orang yang sungguh-sungguh cari kehendak Tuhan, Tuhan akan kasih tahu. Akhir zaman itu Yesus bilang seperti perempuan yang sedang mau bersalin. Perempuan yang bersalin tidak tahu kapan bayi itu akan lahir. Tapi dari kontraksinya, dia bisa tahu. Kalau kontraksinya semakin hebat, dia tahu bayi itu akan lahir. Sama, saudara akan dikasih tahu kontraksinya. Kapan itu akan datang. Persisnya tidak, tapi kurang lebihnya saudara bisa dikasih tahu. Supaya saudara ngapain? Berjaga-jaga dan bersiap-siap. 1 Tesalonika 4:17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. So ingat kedua malaikat minggu lalu, yang waktu mereka lihat Yesus naik dan mereka tiba-tiba masih lihat ke atas dan tiba Yesus hilang di awan. Dan malaikat bilang, dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi malaikat ini benar. Karena kalau kita lihat di 1 Tesalonika 4:17, malaikat ini berkata benar, bahwa memang ternyata kita akan menyongsong Yesus, kita akan bertemu Yesus di mana? Di angkasa, di awan-awan. Betul? 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 Baik. Berarti malaikatnya benar, ya kan? Dia ngomong benar. Oke? Kalau gitu di mana langit menurut Alkitab? Mana langit? Di mana langit? Apa langit yang kita lihat keluar nanti dari keluar dari tempat ini lihat ke atas itu langit? Langit adalah posisinya adalah antara bumi dengan surga, itu langit, angkasa. Dia ada di tengah-tengah. Akan tetapi, saudara yang sudah belajar banyak firman di tempat ini, saudara pasti tahu bahwa ini bukan lahiriah.
Ini bukan langit dalam arti fisik. Langit di sini ada sebuah keadaan rohani, bukan fisik. Jadi langit adalah gambaran hati seseorang yang meskipun tubuhnya di bumi, tapi pikirannya ada di langit, di atas. Sesuai dengan Kolose pasal 3, ayat 1-3. Jadi meski tubuhnya ada di bumi, dia bergerak dan berjalan di bumi, tetapi hatinya dan pikiran ada di langit, di surga. Oke? Bisa ngerti? Oke? Jadi langit adalah meeting point-nya kita untuk ketemu Tuhan. Ini mulai susah ya. Perhatikan baik-baik, ini mulai sulit ya. Konsentrasi. Makanya besok tidur yang cukup supaya bisa konsentrasi. Jadi meeting point-nya itu di langit, di angkasa. Ketemu Yesus. Oke. Tapi itu bukan tempat lahiriah. Bukan tempat lahiriah. Ini tempat rohania. Jadi kita bisa tahu bahwa langit adalah meeting point untuk mempertemukan antara bumi dengan surga. Saudara dengar lagi khotbah saya yang judulnya Di Manakah Surga? Bagian 1 dan 2 saya akan mengerti saya ngomong apa sekarang. Jadi saudara, ini ada tempat di mana Adam, waktu dia masih di Taman Eden, di mana dia menikmati berkat surgawi meski dia masih hidup di bumi, meski dia hidup di bumi. Jadi ini adalah kondisi hati dan pikiran yang sangat baik, perhatikan baik-baik. Keadaan hati yang terpelihara dengan sangat baik. Ini adalah tanah hati yang sangat baik, yang siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Jadi langit di sini adalah artinya meski masih hidup di bumi, tetapi selalu bisa mengakses hal-hal yang ada di surga. Keren gak? Saya ngerti maksud saya? Jadi kalau saudara punya level iman seperti itu, maka saudara adalah orang-orang yang meskipun ada di bumi, hidup saudara seperti ada di mana? Di surga. Itu yang dialami Adam di Taman Eden. Maka saudara bisa menjadi perantara antara bumi dengan surga untuk mendamaikan bumi dengan surga. Karena saudara ada di tengah-tengah. Maka saudara bisa menjadi imamat yang rajani, utusan surga yang bertugas ke bumi untuk nyelamatin dunia. Dan dikatakan kita akan berkumpul di awan-awan bersama Yesus. Betul? Ayatnya bilang gitu kan? Berkumpul di awan-awan bersama Yesus. Betul? Ayatnya bilang gitu ya? Oke. Awan, apa itu awan? Awan adalah kumpulan titik air yang letaknya membatasi antara bumi dengan langit. Atau surga. Surga adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Oke, perhatian mulai susah loh ya. Konsentrasi. Surga ada tempat di mana Tuhan tinggal. Ketika bangsa Israel berkemah di Gunung Sinai, awan turun di atas Gunung Sinai. Oke. Dan dengan turunnya awan itu, di dalam balik awan itu, di puncak gunung itu, ada siapa? Di atas Gunung Sinai, ada Tuhan. Ada Tuhan. Menurut pemahaman timur dekat jauh kuno, mereka percaya bahwa di balik awan itu ada surga. Jadi jelas, kalau kita posisi kita di bumi, kita lihat ke atas, kita mau cari surga, kita nggak bisa lihat surga. Kenapa? Kan ketutup sama apa? Awan-awan. Tapi di balik awan itu ada surga, ada kerajaan surga. Tempat di mana Tuhan tinggal. Tetapi itu pemahaman manusia di zaman timur dekat kuno dulu. Zaman purbakala. Enggak sepenuhnya salah, ada benarnya. Kenapa? Karena pemahaman mereka di zaman itu ya segitu doang bisanya. Pahami segitu doang. Tetapi saudara, pemahaman kita harus berkembang seiring dengan waktu. Ada firman di masa tenang, ada firman di masa perang. Ada firman yang di masa damai, ada firman nanti buat akhir zaman. Saudara, jangan buat hal dunia saudara sangat into gitu, sangat up to date. Ya. Fashion sangat up to date, potongan rambut sama up to date, barang-barang juga ikutin, mobil semua ikutin up to date, terkini pokoknya, teknologi yang terkini. Tapi firman saudara, belajarnya sama. Firman 20 tahun jadi Kristen, 30 tahun Kristen sama yang saudara belajar. Itu namanya nggak up to date. Pendeta belum selesai khotbah, saudara bisa selesai khotbahnya. Udah tahu ujungnya bakal ngomong apa. Coba saudara di sini, nggak bisa loh saudara tebak.
Diulang-ulang terus 20-30 tahun firman yang sama. Saudara bisa naik gantiin khotbah. Karena udah tahu isinya. Tapi buat firman saudara nggak pernah kekinian. Nggak pernah up to date. Nah saya mau kasih tahu jelasin apa artinya awan di sini. Supaya saudara up to date. Ikut firman yang terkini. Kita yang udah belajar Bible study hari penciptaan. Kita udah belajar awan, betul nggak? Masih ingat kan awan? Yang udah belajar ngerti awan. Apa itu awan? Jadi saudara, apa awan ini? Awan ini adalah gambaran kumpulan orang-orang kudus. Orang-orang percaya, orang-orang yang hidupnya kudus. Sesuai dengan Ibrani 12 ayat 1a kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan apa? Awan yang mengelilingi kita. Jadi di balik awan ada apa tadi? Orang timur kuno itu percaya apa? Ada surga. Jadi di balik awan, itu artinya apa? Di balik kehidupan orang-orang kudus, ada apa? Ada surga. Ada surga. Dan surga ada tempat apa? Tuhan hadir, Tuhan tinggal. Maka di dalam hidup orang yang benar-benar kudus, kita bisa lihat siapa? Surga. Kita bisa lihat siapa? Kita bisa lihat Tuhan tinggal di dalam dirinya. Jadi jika hidup kita memenuhi kriteria orang kudus, yaitu martir, apakah martir secara jasmani atau rohani, kita selalu mematikan keinginan dan kehendak kita sendiri, maka karena kita sering mematikan diri kita sendiri, yang hidup siapa? Tuhan. Begitu loh. Siapa yang nyata? Tuhan, bukan diri kita. Maka orang akan lihat siapa? Lihat Tuhan. Maka apa artinya awan itu? Bahwa kita adalah awan-awan itu. Yang akan menjadi perantara membawa orang melihat surga. Melihat Tuhan. Dan kita akan menjadi awan-awan yang membawa orang bertemu dengan Yesus kedatangan kedua. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan kami bersyukur buat firman yang berharga hari ini yang kami dengar. Penyingkapan demi penyingkapan. Tolong hari ini persiapkan kami untuk bisa menyambut kedatangan Kau yang kedua. Tolong kami bisa memelihara iman kami dengan baik. Bahkan nanti di hari kesusahan yang besar, kami bisa menghadapinya, bisa mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami bisa bertahan sampai akhir. Karena melalui latihan penderitaan-penderitaan yang kami alami sementara di bumi ini mempersiapkan kami untuk bisa menghadapi kesusahan lebih besar. Tolong kami supaya kami bisa hidup taat di dalam kehendak-Mu. Dan persiapkan diri kami untuk jadi awan yang senantiasa membawa hadirat Tuhan. Menghadirkan surga dalam kehidupan iman kami. Dan melalui kehidupan iman kami ini, kami bisa membawa orang-orang bertemu dengan Yesus kedatangan kedua. Dan kami sendiri boleh menjadi awan yang siap menyambut Yesus kedatangan kedua. Dengan iman kami yang dipelihara dengan baik dan sempurna. Jika saat ini di tengah kami ada yang sedang mengalami sakit, bergumul di dalam masalah pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam keluarga kami, Tuhan tolong. Biar firman-Mu yang luar biasa ini boleh melakukan pekerjaan penebusan buat setiap masalah hidup kami. Bebaskan kami dari setiap kesulitan yang sedang kami alami. Kiranya ada kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar buat setiap hidup kami yang sedang bergumul saat ini. Tolong kami, kiranya kasih karunia-Mu dicurahkan dengan luar biasa buat kami. Sehingga kami bisa melalui setiap ujian iman yang dibawa dalam hidup kami. Dan kami bisa menyelesaikan dengan iman yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebenarnya kami mau memberikan persembahan kami. Berkati sehingga persembahan ini boleh menjadi alat dipakai untuk semakin menyebarkan firman yang murni ini. Firman terakhir ini, nafiri terakhir ini. Boleh semakin disebarkan sehingga banyak bilangan sisa orang yang dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Boleh berespon sehingga mereka bisa masuk ke gudangnya surga, lumbung surga. Itu kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.